salam pengorbanan buat kita semua yang merasa risau tentang Aceh. Sesuai dengan kondisi hari ini, saya mengajak kita untuk bermohon kepada Allah kesembuhan batin kita di samping kesembuhan jasad kita. Pulih ke zat, pulih sifat, pulih nyawang sare tubuh. Lon ya Allah, pulih kulit, boleh asa urat tulang. Lon ya Allah, pulih ate jantung limpa parungan pet. Lon ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulih darah gapah huta ingan biji. Lon ya Allah, pulih. Semua yang ada coba semua ikut bareng. Pulih. Ya, alhamdulillah. Ini lagu sudah lama dibuat. Jadi kadang lagu saya itu lebih awal berbicara tentang apa yang kadang terjadi setelahnya. Saya juga nggak tahu, dengan kefakhiran saya, akhirnya itu menjadi sebuah jawaban-jawaban di ujung daripada lagu-lagu yang terjadi. Bahkan lagu sudah lama, tapi akan menjadi kenyataan setelahnya begitu. Jadi harapan kita ke depan adalah bagaimana Aceh kembali harus benar-benar mampu menunjukkan kemandirian di segala sisi. Saya ingin menyampaikan ada dua momentum besar yang kita tidak bisa kelola secara maksimal keberuntungannya. Pertama sekali yaitu momentum tsunami. Tsunami itu secara tidak langsung Allah memberikan imajinasi kepada kita bahwa kita harus membranding, merebranding Aceh kembali. Baik itu kita membranding Aceh dari sumber daya manusia, sumber daya alam, meliputi banyak hal. Artinya seluruh dunia sudah datang ke Aceh secara tidak langsung. Allah mengatakan bahwa hai bangsa Aceh, kalian itu adalah sebuah bangsa yang sudah berkontribusi lama dengan dunia-dunia. Kita luput, kita tidak mampu mengelola ruang itu hingga ruang itu hingga menjadi sebuah keberuntungan yang panjang, yang monumental. Ronaldo datang ke Aceh, cukuplah Ronaldo yang menjadi guidance kita, yang menjadi dalil kita untuk memajukan dunia olahraga contohnya. Banyak pebisnis yang masuk ke kita. Banyak para diplomat ulung dunia yang masuk ke Aceh. Tapi kita gagal setelah itu karena kita lalai, karena kita tidak punya semangat untuk berimajinasi lebih tinggi, untuk menuangkan gagasan-gagasan keacehan yang penuh dengan filosofi kekuatan. Itu satu. Kita lihat setiap peringatan tsunami, kita hanya seremoni. Jadi tanpa ada substansi yang kita harus pikirkan secara bersama. Kemudian satu momentum lagi yang sangat maha dahsyat, yaitu perjanjian perdamaian Helsinki. Ini adalah anugerah dari Allah, ini adalah sebuah piala yang sangat besar. Ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat maha dahsyat. Berbeda dengan daerah lain, kekhususan itu menjamin, memberikan konsekuensi bahwa Aceh diberikan uang yang banyak. Lagi dan lagi, kita lalai untuk mengelola keuangan itu hingga menjadi multi efek pembangunan kemanusiaan, pembangunan manusia, mengelola sumber daya alam dan sebagainya. 3 kali kita diberikan daerah termiskin di Sumatera, itu naif. Hingga rentetan daripada kelalaian-kelalaian itu, sampailah kita pada persoalan yang sangat mengguncang. Itu angan-angan dengan mengkonsumsi narkoba dan segala macam. Saya sudah bertahun-tahun menjadi orang yang selalu mewakafkan diri untuk mensosialisasikan bagaimana bahayanya narkoba. Oleh sebab itu, hari ini kita harus melahirkan satu konsep pemikiran yang terintegrasi dari berbagai macam webinar, dari berbagai macam
dari berbagai macam diskusi-diskusi yang kita lakukan, nggak tanggung biaya sebelum pandemi, biaya-biaya diskusi itu tidak tanggung. Tetapi kita lalai dengan seremoni, tidak masuk kepada pokok, tidak masuk pada substansi. Hari ini juga saya ingin menantang kita semua, pemikiran-pemikiran besar dari kita yang ada di dalam diskusi ini harus ada satu pemikiran, bagaimana pemikiran ini dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah punya visi, pemerintah punya kekuatan untuk menjalankan konsep ini. Bagi saya ada satu konsep, coba dipikirkan matang-matang. Itu angan-angan dengan satu, Aceh kita punya uang besar. Bagaimana kita konsentrasi untuk mengelola sistem pendidikan? Coba kita lihat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan triliunan uangnya. Badan Dayah ratusan miliar. Majelis Pendidikan Daerah juga uang. Lembaga Peningkatan Mutu juga uang. Dinas Syariat Islam juga uang. Departemen Pendidikan Agama juga uang. Triliunan. Semua bermuara untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Hari ini kita lihat bagaimana mutu pendidikan kita di Aceh. Nah, oleh sebab itu, menurut saya adalah kita harus concern dulu untuk mengelola. Bersepakat mengintegrasikan konsep dan skema pendidikan Aceh. Tidak ada cerita lain. 3 hal sekarang yang kita berhadapan. Pertama sekali, arus globalisasi informasi. Semua anak-anak kita harus keniscayaan, harus pegang handphone. Kita tidak bisa kawal secara utuh, apalagi handphone sudah menjadi kebutuhan kita untuk belajar anak-anak kita melalui daring. Sejauh mana kita bisa kawal? Satu. Yang kedua, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang produktif berpikir. Kita berbicara pada level. Ada 3 level cara berpikir menurut saya. Level pertama senang membicarakan orang lain. Level kedua berbicara tentang hal-hal yang normatif, yang realistis, yang realita. Level ketiga berbicara tentang argumentatif, berbicara dengan inspirasi-inspirasi. Level ketiga kita sudah tidak mau berbicara. Jadi oleh sebab itu ada 5 atau 6 lembaga itu angan-angan dengan lembaga pendidikan yang sudah banyak sekali uangnya, semuanya melakukan kerja-kerja secara parsial, tidak kerja secara terintegrasi. Saya ingin mengatakan setelah saya keliling puluhan tahun, sudah berpuluh tahun, di umur saya yang 53 sekarang, umur 30 tahun ke bawah saya sudah keliling terus Aceh. Hari ini tidak ada cerita lain, tamatan SD, MIM setingkat, seluruh anak Aceh harus di boarding school untuk menyelamatkan. Saya tidak menafikan usaha-usaha yang lain-lain, tetapi salah satu untuk menyelamatkan generasi muda, kita lihat dari tadi, secara demografi, mudah sekali narkoba masuk, bertonton masuk sabu ke Aceh. Di Mulaboh kemarin bertonton, ini nggak bicara, ini bukan bicara lagi pada tatanan diksi, pada tatanan testimoni, tetapi bicara kita faktual. Hari ini melahirkan suatu konsep yang dijalankan secara political will oleh pemerintah. Nggak boleh main-main lagi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita buat konsep pendidikan yang terintegrasi, seluruh anak tamatan SD, MIM, itu harus di boarding. Infrastruktur kita banyak sekali bangunan sekolah yang hanya dipakai untuk, saya yakin sekali kalau ini dilakukan, insya Allah 5 tahun ke depan akan ada generasi emas. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin kita masuk pada fase rehabilitasi. Satu permintaan saya, kita buat konsep pembangunan terintegrasi dengan 3 hal. Satu, lingkungan sudah tidak produktif lagi, banyak tidak produktif. Yang kedua adalah arus globalisasi informasi yang tidak bisa kita hambat. Nggak bisa kita serta-merta hambat. Karena anak-anak membutuhkan handphone dan segala macam. Yang ketiga, narkoba. Mudah sekali masuknya narkoba ke Aceh. Sudah dipaparkan oleh Bapak Nasir Jamil, Bapak Kepala BNN,
Pak Heru, Bapak semua sudah kita katakan. Sekarang tidak ada cerita lain. Lapangan kerja kita tidak ada. Hari ini mari kita semangati rakyat. Wahai petani menanamlah, wahai nelayan melautlah, wahai para aparatur negara melayanilah, wahai seluruh bangsa Aceh, tanamkan semangat pengorbanan demi kejayaan yang Allah pandang. Tidak usah bicarakan kelemahan-kelemahan kita lagi. Kita move on, kita maju ke depan. Inilah cara untuk menyelesaikannya. Menurut saya, menurut saya seperti itu. Bicara tentang narkoba terakhir, saya ingin sampaikan. Tujuan pembentukan undang-undang narkoba seperti dipaparkan oleh Bapak Sulaiman Tiba kalau tidak salah ya. Nah ini perlu kita pelajari. Bagaimana kita melakukan kajian analisis ya, para akademisi, kampus, dunia medis dan segala macam. Wabil khusus tentang ganja. Ayo kita diskusi secara produktif, kita diskusi secara objektif, kita buka mata hati kita. Kita tidak mau Aceh ini terpuruk, kita tidak mau Aceh ini mati daya imajinasinya. Tidak boleh. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keberuntungan di dalam kearifan Aceh, itu kita kaji. Apa yang menjadi kemapanan para akademisi, pada dunia medis dan segala macam, itu coba kita pelajari secara menyeluruh. Khusus bagian ganja, ini mungkin ada diskusi lanjutan atau seperti apa, terserah bagaimana. Intinya saya ingin mengatakan bahwa Aceh hari ini harus menjadi bagian penting untuk mewujudkan kemandirian daerah, kemandirian Aceh hingga menjadi martabat tinggi pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.